Ini bannya lebar banget, mirip dengan ban mobil. Kalau kalian lihat, sepintas kayak nggak ada knalpotnya, tapi kalian lihat kotak ini di bagian belakang. Ini adalah knalpotnya, cuy. Di tahun 2019 Yamaha ngeluarin satu jenis motor yang sampai sekarang itu sering dipakai bahan untuk modif, yaitu Yamaha SXR 155. Mumpung gue lagi di acaranya Indonesia Custom Show, gue mau ngasih lihat ke kalian ya. Ini ada beberapa Yamaha SXR yang dimodif abis-abisan dengan konsep yang menurut gue gokil banget. Siapa tahu video kali ini bisa jadi referensi buat kalian para pemilik SXR 155, dan ya bisa juga buat kalian yang ada rencana mau beli SXR-nya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Ini edisi spesial di Indonesia Custom Show 2022. Langsung aja kita mulai. Apa jadinya kalau sebuah SXR yang seperti ini di custom jadi model chopper? Jawabannya adalah hasil karya dari teman-teman Disaster 13. Ini dia cuy, SXR chopper. Jadi kesan futuristiknya ditambahin dengan aksen-aksen atau ciri khas dari Disaster 13 yang rebel banget. Seperti apa detailnya, langsung kita mulai ya. Kalau dari rodanya, motor ini menggunakan ring 19 depan dan belakang. Bannya juga nih ban Shinko tipe dual purpose. Velgnya ini udah pakai velg aftermarket dari merek NK yang modelnya palang bintang gitu cuy ya. Untuk disc brake-nya juga ini udah diganti pakai, ini gue nggak tahu ya, kayaknya handmade. Dan suspensinya aslinya si SXR ini kan suspensinya upside down, tapi karena emang ini style-nya jadi pengen style chopper, suspensinya diganti dengan model teleskopik dan panjang. Ya, jadi emang stylenya rebel banget gitu ya suspensinya. Secara keseluruhan kalau kalian lihat, sasis delta boxnya si SXR 155 ini masih dipertahankan. Cuman untuk sasis ke belakangnya itu udah dibabat habis semua cuy. Ini ada sasis bikinan yang baru ya kalau kalian lihat. Dan untuk bodi-bodi seperti tangki, spakbor belakang, dan bodi sampingnya ini juga udah dibikin baru atau handmade. Untuk tangkinya sendiri modelnya kayak kotak-kotak gitu ya, lancip-lancip, dan dibikin simple langsung ke bagian jok belakangnya yang ditumpangi sama spakbor belakang. Secara proporsional motor ini lebih danga gitu cuy ya dibandingin yang ergonomi aslinya, karena ya ini style chopper. Dan yang kedua, untuk suspensi depannya juga udah dibikin lebih panjang. Untuk di bagian belakang ini juga udah dilucuti gitu cuy. Swing arm yang aslinya banana dari SXR itu dicopot, nggak dipakai, diganti dengan model yang lebih simple pakai pipa bulat. Dan untuk rem belakangnya juga udah diganti dengan model tromol. Suspensinya pun yang aslinya monoshock diganti dengan dual shock, tapi di sini yang unik suspensinya walaupun dual shock ya dan kelihatan klasik, ini dia udah double spring cuy. Jadi harusnya reboundnya cukup aman ya untuk low speed dan high speed juga. Untuk perangkat aksesoris atau pelengkap, misalnya kayak lampu-lampu ya, motor ini lampu depannya menggunakan ukuran 5,75 inci, udah LED. Dan yang gue suka itu lampu belakangnya cuy. Dia kayak old school-nya dapat banget. Modelnya agak membulat gitu dan posisinya ada di bagian bawah spakbor belakang. Untuk di sektor kemuninya sendiri, seperti yang kalian lihat, stangnya udah diganti. Ini gue nggak tahu ya, biasanya kalau tekukannya cuma satu itu namanya H-bar atau H-bar gitu kan. Ini karena tekukannya ada 2 atau 3, mungkin namanya Thunder Bar kali ya. Jadi kayak petir gitu cuy. Dan untuk speedometernya sendiri, kita tahu ya kalau SXR itu punya speedometer yang udah digital, bentuknya udah oke banget, bulat gitu kan. Nah ini karena konsepnya seperti ini, jadi posisi speedometer itu digeser ke bagian sebelah kiri, agak-agak diumpetin lah. Oke, itu dia SXR 155 versi chopper. Sekarang kita bergerak lagi, kita pindah. Ada SXR juga, dan ini konsepnya berbeda nih cuy. Tapi nggak kalah unik ya. Langsung kita ke SXR berikutnya. Oke cuy, ini dia SXR dengan konsep yang kedua. Dan menurut gue ini unik banget ya secara tampilan. By the way, gue sorry ya ngomongnya agak teriak-teriak karena acara panggungnya juga udah mulai. Dan ini indoor, jadi suaranya gue harapin masih bisa kalian nikmati ya di video gua kali ini. Oke, by the way kita lanjut. Untuk SXR ini kekuatannya ada di bagian kaki-kakinya yang menggunakan ban lebar. Sebenarnya ban yang dipakai ini adalah ban ATV. Dan suspensinya otomatis harus dibikin menyesuaikan spesifikasi dari bannya. Oke, kita lihat lebih detail ya.
yang tadi gua bilang, daya tarik motor ini ada di bagian rodanya, cuy. Kalau kalian lihat, ini bannya lebar banget, mirip dengan ban mobil. Ukurannya itu gua rada susah ngebacanya. Ini kayak 200x10 ring 10. Yang gua tahu cuma ring 10. Mungkin lebarnya ini udah 200 ya. Mirip dengan lebar motor 1000 cc gitu, cuy. Nah, di sini karena bannya cukup lebar, otomatis suspensi dan bagian segitiga bawah dan atas ini juga harus dibikin lebar supaya bannya itu bisa masuk gitu, cuy. Bawaan suspensi aslinya si SXR itu diganti dengan model teleskopik. Mungkin untuk ngejar tampilannya kayak motor-motor yang dipakai untuk fun ride gitu, cuy ya, dengan ban yang besar-besar. Sedangkan untuk bagian kaki-kaki belakang, ini bannya juga sama, lebarnya juga mirip-mirip sama yang depan ya. Bagian swing armnya, cuy, yang ini diganti. Aslinya si SXR itu model banana, ini diganti dengan custom ya. Kayaknya bakal ribet banget kalau arm banananya itu mesti dilebarin menggunakan ban selebar ini. Jadi mereka bikin baru dan modelnya gue suka ya. Nggak kalah menarik dengan swing arm bawaannya. Jadi di bagian samping sini ada teksturnya juga, mempertahankan motor yang retro modern. Untuk bagian body-body, kalau kalian lihat, ini udah dibikin baru semua ya. Body asli SXR udah dicabut, diganti dengan body custom. Ini semua bahannya plat galvanis, cuy. Jadi kalau diketek gini, tuh, tangki juga bahannya plat sampai ke bagian spakbor. Untuk model tangkinya sendiri gue suka banget karena kelihatan seamless, simple, nggak terlalu besar dimensinya, dan masih nyambung dengan bentuk sasis delta boxnya yang kotak-kotak gitu, cuy ya. Dan untuk di bagian tangkinya sendiri ini dibikin pop up, jadi kelihatan clean banget di bagian atasnya. Untuk beberapa part ini masih menggunakan bawaan aslinya SXR karena juga bawaan aslinya juga masih cukup oke, misalnya kayak panel speedometer, terus saklar-saklar, dan untuk lampu belakang ini juga masih tetap pakai bawaan aslinya. Untuk lampu depan motor ini menggunakan lampu aftermarket modelnya kotak kayak LED lampu tembak gitu yang bisa dipasang di mobil ya. Dan untuk lampu sennya ini masih menggunakan bawaan standar, dan ciri khasnya si SXR sendiri, plat segitiga ini dipasang di bagian bodi samping custom ini. Oke, itulah Yamaha SXR hasil dari teman-teman di WeBike Custom. Yoyoy. Masih ada satu lagi Yamaha SXR yang memiliki konsep unik dan mungkin beberapa kalian udah pernah lihat ya di Instagram, karena motor ini bentuknya sangat-sangat futuristik dan kayaknya fitur-fiturnya canggih gitu, cuy. Oke, langsung kita ke sana. Yuk. Ya, ini dia, cuy. Kalau kalian lihat, ini adalah Yamaha SXR yang futuristik banget, karya Pap and Mam. Wah, gokil ya. Mungkin beberapa kalian juga udah lihat di Instagram, dan gue nggak sabar langsung aja kita lihat, kita bahas bagian lebih detail lagi, dimulai dari kaki-kakinya, cuy. Kita lihat ya. Ini gue nggak tahu sih ya, mungkin satu-satunya motor di sini yang ada data speknya ini, tapi kosong, cuy. Tuh. Jadi ya udah, kita bahas partnya dari yang kita lihat aja, yang gue lihat ya. Untuk kaki-kaki, velg ini masih pakai bawaan standar, bannya juga masih standarnya. Ini mungkin satu-satunya SXR di ICS ini yang masih menggunakan suspensi bawaan standar yang upside down gitu ya. Yang lainnya udah pada diganti teleskopik. Tapi untuk bagian kaki-kaki belakang itu, walaupun masih menggunakan swing arm bawaannya yang model banana, konstruksi suspensinya sendiri udah dirubah gitu, cuy. Jadi lebih futuristik. Untuk kaki-kaki gua rasa nggak ada yang terlalu ekstrim ya ubahannya, tapi di bagian body-bodinya motor ini gokil banget. Bagian body-body ini semuanya dibikin menggunakan bahan aluminium, cuy. Dan untuk bagian bodinya ini sepanjang yang gua lihat ya, ini kelihatan seperti one piece gitu, cuy ya. Kecuali untuk bagian fairing atau sayapnya ini kayaknya bisa dilepas karena di bagian atas ini ada bautnya. Di bawah bodi ini diekspos gitu, cuy. Karena ini kan sasis SXR terkenal dengan model delta box yang sulit untuk kalau mau dirubah-rubah atau di custom gitu kan ya. Nah, di sini Pap and Mam berhasil membuat tampilan si delta box itu justru jadi satu kekuatan, di mana bagian sasis bawah ini itu dibuang semua dan dibikinin baru dengan posisi yang ada di tengah gitu, cuy. Dan menurut gua ini futuristik banget sih ya kelihatannya. Oke, karena motor ini temanya itu futuristik banget ya. Untuk urusan lampu-lampu dan detail-detail fungsinya itu, dia juga udah elektronik. Misalnya kayak lampu depan. Lampu depan ini dia pakai lampu strip gitu, cuy. Dan ini sebenarnya kalau dinyalain ya, ini dia bisa buka tutup gitu, cuy. Nah, untuk switch di bagian setangnya sendiri juga ini udah ditambahin. Gue nggak tahu sih ini sebenarnya fungsi tombol-tombolnya apa, tapi ini menurut gue gokil banget.
simple banget. Dan karena ini nggak ada spionnya, ini udah dipasangin kamera belakang cuy. Jadi bisa ngelihat di bagian panel di bawah setang gitu. Ini ada satu kayak apa ya, cam gitu ya kalau di mobil tuh. Dan ini fungsinya untuk gantiin spion untuk ngelihat ke belakang gitu cuy. Nah untuk lampu belakangnya sendiri ini juga nggak kalah unik karena dia kalau misalnya lagi posisi mati, posisinya rata, seamless dengan bodi belakang. Nah begitu mau dinyalain, ini lampu di bagian belakangnya keluar macam winglet di mobil Porsche atau mobil-mobil supercar gitu cuy ya. Dan lampunya nyala. Untuk bagian joknya sendiri kalau kalian lihat dimensinya sangat minim. Mungkin yang paling minim ya dibandingin dengan beberapa versi yang tadi udah gue bahas SSR. Tapi menurut gue ini yang bener-bener konseptualnya dapat banget gitu cuy ya. Emang motor ini motor untuk display, bukan buat harian. Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya dipakai harian. Cuman ya konsekuensinya joknya ya setipis ini. Ini bukannya keras ya, tetap ada busanya. Cuman nggak setebel busa-busa motor biasanya aja. Satu hal lainnya yang gue suka dari motor ini adalah knalpotnya. Ini kalau kalian lihat sepintas kayak nggak ada knalpotnya, tapi kalian lihat kotak ini di bagian belakang. Ini adalah knalpotnya cuy. Ini bisa dibilang kayak silencernya. Jadi untuk bagian silencernya ini dibuat kayak menyatu dengan konstruksi kotak-kotak bagian bodinya gitu cuy. Menurut gua ini salah satu ide yang cukup gokil. Untuk bagian pipanya sendiri ini sudah menggunakan bahan stainless mulai dari depan, dia masuk ke dalam sini ada di posisi tengah dan lanjut ke bagian silencernya. Ini bahannya aluminium ya, gua nggak tahu di dalamnya ada tabung stainless lagi atau emang udah langsung silencer itu bahannya dari aluminium. Gokil sih ya. Kayak nggak ada knalpotnya, tapi begitu diperhatiin, oh ternyata ini knalpotnya. Ya, itu cuy. 3 motor Yamaha SSR 155 yang tergokil yang ada di event Indonesia Custom Show 2022 di kota Yogyakarta. Dari 3 motor SSR itu, mana yang jadi favorit kalian? Motor pertama yang style chopper, motor kedua yang fun to ride dan kelihatannya multi purpose gitu ya. Atau motor yang ketiga futuristik pol-polan karya Pap and Mam. Kalian silahkan tulis di kolom komen. Jadi